Bab 551. Ada orang. Warrior yang berjalan ke pintu itu. Di dalam pintu itu adalah hamparan putih yang luas, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, warrior yang meremas wajah dirinya, dan kemudian mata warrior yang menunjukkan ekspresi ngeri, karena dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak diubah dari pikirannya sendiri saat ini, dan yang memasuki tempat ini adalah tubuh dirinya yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana seseorang bisa memasuki pusaran pusat energi dalam tubuhnya sendiri? Warrior yang penuh dengan pertanyaan. Tiba-tiba, sebuah pagoda hitam kecil sebesar lengan orang dewasa muncul di garis pandang warrior yang. Pagoda kecil itu perlahan-lahan tumbuh semakin besar di bawah pandangan warrior yang, dan segera, dalam beberapa tarikan napas, sebuah pagoda tinggi dengan lebar beberapa ratus kaki dan panjang hampir 1000 kaki muncul di depan warrior yang. Hawa zaman dahulu yang sangat menerpa mukanya. Di bawah aura ini, warrior yang hampir tidak memiliki perlawanan, dia berlutut, tetapi ketika kaki warrior yang hendak menyentuh tanah, jiwa pedang tingkat ke-9 menyembur keluar dari warrior yang, bukan hanya jiwa pedang, tetapi domain pedang juga dikerahkan. Jiwa pedang dan domain pedang dikerahkan bersama-sama, sehingga warrior yang tidak berlutut di tanah. Warrior yang merasa seolah-olah ada sebuah gunung tak terlihat yang menekannya, dan tekanan itu membuat seluruh tubuhnya berderit, dan dia bahkan kesulitan bernapas. Dia ingin berdiri, tetapi semuanya sia-sia. Tekanan semakin berat, dan lutut warrior yang hanya berjarak kurang dari 20 cm dari tanah. Warrior yang mengangkat kepalanya dan meraung, menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk melawan tekanan itu. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berlutut kepada langit, dia juga tidak pernah berlutut di tanah, ingin dia berlutut. Bahkan mati pun tidak mungkin. Apa arti dari berlutut? Itu berarti menyerah, tunduk, melepaskan. Apa itu dasar ilmu pedangnya? Itu berarti maju dengan berani, bahkan mati pun tidak akan tunduk, tidak pernah menyerah. Jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan berlutut. Tekanan itu tidak meningkat, tetapi juga tidak berkurang, dipertahankan dalam kondisi saat ini. Beberapa kali warrior yang ingin berdiri, tetapi tubuhnya serasa sangat berat, jangankan berdiri, bahkan untuk bergerak saja sulit. Warrior yang dengan panik menggerakkan jiwa pedang untuk melawan tekanan itu, tetapi efeknya sangat kecil, hanya bisa menahannya untuk tidak sampai berlutut. Untuk menjaga dirinya tetap terjaga, warrior yang menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang parah membuat otaknya tetap sadar. Krak. Sebuah suara terdengar di badan warrior yang, dan kemudian, suara renyah yang tak terhitung jumlahnya seperti suara petasan terdengar terus-menerus di badan warrior yang. Kejutan muncul di mata warrior yang, karena tulang seluruh tubuhnya sedang patah inci demi inci. Apa sebenarnya yang akan dilakukan pagoda ini? Segera, warrior yang jatuh tersungkur ke tanah, karena tulang-tulang seluruh tubuhnya telah hancur menjadi ampas. Tidak hanya tulang, tetapi meridian di seluruh tubuhnya juga mulai retak. Semua sudah berakhir. Ini adalah pemikiran warrior yang saat ini, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pagoda ini, tetapi dia tahu bahwa dia telah menjadi orang yang benar-benar tidak berguna kali ini, bahkan air mata kehidupan pun mungkin tidak dapat memperbaikinya. Yang paling penting adalah dia dalam keadaan sadar saat ini. Tulang dan meridian seluruh tubuhnya patah dan hancur inci demi inci. Rasa sakit yang parah itu membuat warrior yang ingin berteriak. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya saat ini. Masalah ini masih jauh dari selesai. Saat ini warrior yang dengan ngeri menemukan bahwa kulitnya perlahan-lahan jatuh seolah-olah terkelupas. Sakit,
sakit yang menusuk jauh hingga ke dalam sumsum tulang. Rasa sakit yang parah seperti ini 10 kali lebih mengerikan daripada ketika api hantu memurnikan tubuhnya. Warrior yang memaki habis-habisan pagoda butut ini, jadi orang janganlah keterlaluan, mana ada yang menyiksa orang seperti ini. Segera, warrior yang menjadi seorang manusia penuh darah, tetapi dia belum mati. Pada saat ini, pintu di lantai pertama pagoda besar itu terbuka perlahan, dan kemudian aliran udara berwarna ungu keluar dari dalam. Aliran udara ungu datang di depan warrior yang, dan kemudian membungkus warrior yang di dalamnya. Kemudian, warrior yang merasakan seperti ada sesuatu yang terjadi di tubuhnya. Pada awalnya dia tidak dapat mendeteksinya, tetapi segera, dia pun merasakannya. Tulang tumbuh lagi di tubuhnya. Apakah pagoda ini ingin membentuk kembali diri tulang dan meridian dirinya? Kesenangan tiada taraf muncul di balik mata warrior yang. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, tulang-tulang di tubuh warrior yang tumbuh sedikit demi sedikit, tetapi tulang-tulang yang tumbuh kembali ini tidak putih, tapi berwarna ungu tua. Tidak hanya tulang, tetapi juga meridian yang tumbuh kembali juga berwarna ungu tua, dan meridian ungu itu jauh lebih besar daripada meridian asli warrior yang. Segera, kulit warrior yang juga berangsur-angsur tumbuh. Untungnya, kulitnya berwarna normal, bukan ungu. Warrior yang bangkit dan bergerak, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemeretak. Melihat tubuhnya, warrior yang mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya, tidak ada yang aneh. Setelah merenung sejenak, warrior yang melancarkan pukulan ke depan. Boom! Di area sekitar tinju warrior yang, udara langsung hancur, ruang terdistorsi dan beberapa retakan muncul. Kuat sekali. Warrior yang melihat tinjunya, matanya berkilat gembira. Dia bisa menghancurkan ruang hanya dengan pukulan asal begitu saja. Apa artinya ini? Artinya kekuatan pukulannya sudah mencapai kekuatan beberapa senjata Dao. Tangannya menjangkau, pedang Chi Feng pun muncul di tangannya. Memegang pedang Chi Feng di tangannya, warrior yang menusuk lengannya bahkan tanpa memikirkannya. Tang! Suara nyaring terdengar di tempat. Warrior yang melihat ke lengannya, tidak ada luka sama sekali, bahkan tidak ada bekas. Apakah tubuh fisik dirinya sudah begitu kuat sekarang ini? Warrior yang sedikit tidak bisa percaya. Tubuh fisiknya saat ini mungkin tidak lebih lemah daripada setelah mengerahkan armor Raja Manusia, dan mungkin justru lebih kuat. Dengan kata lain, fisiknya saat ini tidak lebih lemah dari beberapa master alam kaisar. Warrior yang menoleh untuk melihat pagoda, dan di tingkat pertama di atas pintu tertulis, Pagoda Hongmeng. Warrior yang merenung sejenak, lalu berjalan menuju pintu. Saat pertama kali berjalan ke pintu, warrior yang tiba-tiba berhenti, karena armor Raja Manusia, segel Raja Manusia di tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Kedua buah senjata Dao alam bawaan itu bergetar hebat dan tampak takut untuk memasuki pintu. Pada saat ini, seekor naga kecil berwarna emas terbang dari armor Raja Manusia. Badan naga kecil berwarna emas itu melintas dan mendarat di bahu warrior yang. Cakarnya dengan kuat mencengkeram bahu warrior yang, dan matanya berkedip ketakutan sambil melihat ke pintu. Kepala naga itu bergoyang terus-menerus, seolah meminta warrior yang untuk tidak masuk. Warrior yang mengerutkan kening, benda spiritual sangat cerdas, secara naluriah akan menolak benda yang akan mengancam mereka. Itu artinya ada sesuatu di pintu ini yang tidak menguntungkan bagi naga kecil berwarna emas ini, atau mungkin pihak lain dapat mengancam nyawa naga kecil berwarna emas ini. Hehe, kenapa? Sudah sampai di depan pintu, masih tidak masuk. Pada saat ini, suara tawa terdengar dari dalam pintu. Mendengar ini, bola mata warrior yang menyusut dengan hebat, jadi ada seseorang di balik pintu ini.
Ada orang. Ternyata ada orang. Bersambung.